Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama. Senang bisa diizinkan Tuhan bersama-sama menyatakan syukur kepada Allah. Di edisi Rabu 15 Desember 2021. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Bertobatlah sebelum terhukum. Mengkatoba kami su'ding tak siapi ami dihukum. Tema kita hari ini. Tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman dalam keberdosaan kita. Bahkan akhirnya kita menjadi tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan akan membawa kita kepada kehancuran hidup kita. Jika demikian, segeralah berbenah diri. Dengan nada keras, Mika memberikan sindiran bahwa mengejek orang-orang yang berteriak dengan keras ibarat perempuan yang melahirkan menderita kesakitan. Semua itu terjadi karena mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka akan tetap mengalami kesakitan di negeri Babel. Yerusalem akan mengalami kehancuran sehingga penduduknya akan kehilangan kenikmatan. Karena mereka akan dicelah dan dihina oleh bangsa-bangsa lain karena dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Walaupun demikian, Allah tetap memberi harapan bahwa setelah penderitaan yang panjang itu, Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, yang akan kembali menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan merampas haknya kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang saat-saat mereka hidup dalam penderitaan, mereka hampir tidak mengerti bahwa Tuhan akan menghimpunkan mereka kembali seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Di sini jelas bahwa Allah yang menghukum
namun Allah pula lah yang memulihkan. Tentu kita tidak mau terhukum karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu segera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup dan masa depan kita. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita telah dipulihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun diberi kesempatan untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kebenaran firman-Mu. Engkau izinkan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Sungguh mengingatkan kami, sungguh mengajarkan kami atas berbagai hal yang seringkali kami tidak sadari. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Ampuni kami, dan kami mau terus menyatakan pertobatan di hadapan-Mu. Dan dalam pengorbanan Kristus kami dipulihkan dan diampuni. Tuntun kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus-menerus dipulihkan dan dibaharui oleh Allah. Memperbaiki kehidupan ini ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, persiarahan kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun, memelihara, dan memberkati kami. Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam beraktivitas, melakukan tanggung jawab dan tugas-tugas kami hari ini. Kami percayakan kepada Tuhan, dan Tuhan yang menolong kami. Hari ini kami lalui dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Berkati pemerintah kami, dianugerahkan hikmat, terus mengayomi, memimpin kami dengan baik, menjalankan roda pemerintahan dalam keadilan dan kebenaran. Cuma Tuhan, mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka. Orang tua kami, para lansia, berkati tetap sehat, dikuatkan Tuhan. Bahkan yang bergumul dengan berbagai-bagai kondisi, teguhkan iman mereka. Yang berulang tahun, sempurnakan syukur mereka satu persatu. Bahkan yang menikmati keberhasilan, juga Tuhan sempurnakan ucapan syukur mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita semua.